di sini ada beberapa pertanyaan. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang seret kurang nyaman ditanyain, boleh dilewat aja. Oke. Teh. Oke, bismillah teh. Teh Fitri, Teh Fitri. Iya, betul. Di sini ada yang pertama teh, tujuan utama dari mentoring LDM sendiri itu apa ya? Jadi tujuan adanya mentoring LDM ini sebenarnya ingin membonding para anggota LDM untuk lebih dekat, dan salah satu cara kita untuk meruqyah gitu ya, baik jismani atau rohaninya, lewat kegiatan mentoring ini. Karena kan di kegiatan mentoring ini gak hanya kajian aja, kan kita juga membuat kegiatan mentoring yang lain, seperti kegiatan mentoring olahraga dan lain sebagainya. Jadi ingin menyentuh aspek fisik dan religinya gitu ya, religinya. Oke, yang selanjutnya teh, untuk dalam mentoring ini kan pasti ada pementor dan mentinya gitu ya. Nah, cara untuk memilih mentornya itu seperti apa teh? Kayak apakah ada kualifikasi khusus atau mungkin ditunjuk aja atau gimana? Oke. Untuk kualifikasi mentoring itu sendiri biasanya ditunjuk langsung oleh sekretaris dan ketua bidang dari PSD-nya, yang menilai secara ada ininya sih, indikatornya, dan kebetulan saya belum tahu pasti, tapi yang pasti adalah yang sudah terlihat dari segi keaktifan di LDM-nya pertama, yang kedua yang pasti juga letak ibadahnya, apalagi yang sebelumnya sudah pernah jadi menti gitu di kelompok mentoring yang sebelumnya, dan juga yang aktif juga yang tadi di kelompok mentoring LDM-nya tuh kan bisa dilihat dari ibadahnya bagaimana, terus kesiapan ilmunya dan lain sebagainya. Berarti itu tadi ya termasuk ke kriteria untuk pemilihan mentor ya teh. Nah, tantangan apa sih yang dialami gitu untuk pemilihan mentor? Mungkin kan kayak sebenarnya yang ikut LDM tuh banyak mungkin, tapi pasti ada kendala kan terhadap pemilihan mentor. Mungkin apa nih teh yang jadi faktor penghambatnya gitu? Faktor penghambatnya itu paling di ini, pendataan gitu kan, karena ada yang aktif, ada yang maksudnya dia aktif mentoring tapi di LDM-nya nggak aktif, atau misalnya aktif di LDM tapi nggak aktif mentoring. Jadi susah buat tahu keseluruhan si calon komentor ini tuh udah masuk kualifikasi atau belum, karena kan tadi dilihat juga dari komentor ini ya, di mentoringnya bagaimana gitu kan. Itu sih, dan kita juga kadang suka
kurang ini SDM-nya juga, walaupun banyak tapi ke yang nyampe ke kita tuh jadinya dikit untuk komentar ini, karena ya itu kriterianya cukup ini ya, apa, sulit gitu ya dibilangnya. Terus teh ada ini ya, kan pasti kalau untuk mentoring ini ada silabus ya untuk dibagikan kepada mentor kepada mentinya ya. Kira-kira ini bagaimana gitu cara membuat silabus ini? Oke, kalau dari silabusnya itu alhamdulillah dari FSLWK Jawa Barat itu merumuskan membuat silabus, jadi kita nggak semata-mata sendiri gitu ya dari yang lain, tapi bersama-sama membuat silabus mentoring ini. Jadi insya Allah sih kita banyak berkolaborasi dan jadinya sesuatu yang benar-benar insya Allah bakal bisa masuk ke para menti-mentinya. Nah, kalau untuk mentoring sendiri ini tuh dilakukannya berapa kali teh? Kalau mentoring sendiri dilakukannya sebenarnya seminggu sekali untuk mentoring yang dengan kelompoknya. Tapi kita di UIN Bandung ini ada UIN Bandung ada program mentoring gabungan. Nah, dijadwalkannya sebenarnya 2 minggu sekali ataupun kondisional gitu. Jadi kita menyesuaikan lagi lah waktunya, lalu pengisinya dan kegiatan apa yang akan dilakukan. Terus juga kayak untuk evaluasi para mentor itu gimana dilakukan? Oke, untuk evaluasi pementor, jadi di divisi mentoring, divisi kami itu setiap anggotanya ada yang menjadi PJ gitu. Misalnya saya memegang monitoring PJ pementor angkatan 2021. Nah, jadi tugasnya itu selain mengingatkan sekaligus mengevaluasi keberjalanannya untuk mengisi. Jadi kalau kita itu bentuknya di Google Form evaluasinya, jadi kayak kehadirannya, lalu apa yang dibahas di mentoring itu dan lain sebagainya ada di Google Form itu yang nanti akan disampaikan oleh setiap PJ untuk mengingatkan. Seperti itu bentuk evaluasi. Oke. Nah, terus juga bagaimana ya teh cara untuk menjaga komitmen para mentor? Jaga komitmen para mentor. Nah, gimana gitu? Oke, ini masih menjadi bahan evaluasi dari kami juga ya. Tapi insya Allah langkah-langkah yang ingin kami ambil gitu ya untuk sekarang, melihat dari beberapa bulan ke belakang ini lebih untuk bisa membonding lagi ya, dengan insya Allah pengennya buat kegiatan bersama dengan para mentor, lalu
apa namanya, lebih pendekatan secara personal sih. Untuk administrasi atau apanya belum ada yang benar-benar apa ya, benar-benar komitmennya saya terikat gitu. Tapi kami ada surat panggilan SK khusus untuk komentor. Sebenarnya itu udah ini ya, cuman untuk keberlanjutan komitmennya itu ya kami masih masih melakukannya dengan cara personal gitu, pendekatan secara personal. Terus juga teh untuk topik yang dibahas dalam mentoring ini gitu ya, terutama yang ada di silabus bukunya, kira-kira ini membahas tentang apa aja secara umum? Secara umum ya, oke. Sebenarnya di silabus itu tuh kita memang masih secara umum dan sebenarnya dasar, karena kan di LDM sendiri gak semuanya dulunya misalnya sering kajian atau mengaji atau masih mungkin baru ingin mencoba gitu. Jadi memang di silabus itu masih sifat yang general, misalnya manajemen waktu atau misalnya tentang keteladanan rasul misalnya gitu. Jadi masih seputar hal-hal yang sifatnya general. Jadi tadi mungkin kalau untuk ininya masih yang dasar aja kayak akidah dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah ini untuk harapan untuk kegiatan mentoring ini seperti apa? Oke, kegiatannya harapannya itu mentoring bisa terus berjalan dan menjadi apa ya, wadah untuk kita terus berkembang dan konsisten dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif ya, apalagi ya ibadah sunnahnya, lalu lebih semangat lagi untuk misalnya bisa membuat sesuatu yang produktif gitu ya. Itu sih harapannya. Kalau misalkan ini kan pasti mentor tuh pembekalan gitu ya teh, perlu adanya pembekalan kepada mentor gitu. Kalau untuk saat ini apa bentuk pembekalan untuk para mentor, apakah sudah ada atau bagaimana? Oke. Sebenarnya di programnya itu sudah ada, sudah direncanakan gitu ya untuk pembinaan mentor, tapi mungkin untuk saat ini belum bisa terlaksana gitu ya. Ini namanya bina coach gitu. Jadi di situ mentor dibekali bagaimana cara menjadi mentor, lalu cara dibekali secara materi maupun proses kita pendekatan terhadap menti-menti, karena memang masih banyak gitu ya yang belum aktif di mentoringnya. Jadi bagaimana kita menghandle itu gitu. Selanjutnya, apakah ada kontribusi dari alumni teh berupa apa kira-kira? Oke, kalau untuk alumni, alhamdulillah alumni kita itu berkontribusi sebagai pementor gitu ya di berbagai
kelompok mentoring gitu, terutama yang udah mentoringnya angkatan atas gitu. Alhamdulillah mereka terus berkontribusi seperti itu. Kalau misalkan ada nih pementor yang kurang aktif, kira-kira apakah ada tindak lanjut dari divisi mentoring atau bagaimana? Oke, untuk tindak lanjutnya kalau dari divisi mentoring yang pertama, kami melaporkan terlebih dahulu kepada sekretaris maupun ketua bidang PSDI. Lalu setelah itu ada tindak lanjut dari Kabid dan Pusekbid gitu. Lalu dihubungi secara langsung oleh mereka. Jadi untuk tindak lanjutnya kami cuma melaporkan saja dari divisi mentoring. Selebihnya itu dari ketua dan sekretaris bidang. Oh iya, berarti itu yang tindak lanjutnya ada dari sekretaris bidangnya ya? Iya. Terus juga selama keberjalanan mentoring ini gitu ya, kira-kira apa yang teteh lihat gitu, perkembangan apa yang teteh lihat terhadap anggota LDM gitu setelah diadakannya mentoring? Iya, untuk berarti bisa dibilang dampaknya. Iya iya. Dampaknya sebenarnya belum terlihat secara signifikan ya. Cuman dari apa ya, dari yang kelompok-kelompok yang misalnya sudah aktif itu terlihatnya lebih apa ya, ukhuwahnya tuh lebih terasa, lebih dekat gitu, lebih terjaga. Setelah itu yang lebih terlihat lagi apa ya, bisa lebih aktif lagi di LDM, karena kan biasanya tuh para pementornya tuh lebih aktif lagi buat share kegiatan-kegiatan di LDM. Jadi mereka lebih banyak berkontribusi lah di LDM. Nah, untuk akhlaknya tersendiri, nah itu masih belum benar-benar yang terlihat jelas itu hasil mentoring atau tidak, tapi ya insya Allah sih apa ya, jadi acuan mereka lebih semangat lagi gitu untuk ibadah sunnahnya dan Oke, terima kasih. Mungkin terakhir ya tuh rencana jangka panjang gitu ya untuk mentoring selanjutnya gitu, atau mungkin yang mentoring sekarang harapannya dan rencana kedepannya bagaimana, atau mungkin harapan untuk generasi mentoring selanjutnya seperti apa? Oke, harapannya untuk mentoring yang sekarang ya, yang berjalan dulu, semoga bisa lebih baik dan istiqomah gitu ya. Semoga para pementor juga bisa terus istiqomah untuk mengingatkan terus nih para menti-mentinya untuk mentoring. Lalu harapannya bisa lebih bonding lagi lah antara pementor, menti maupun kami dari divisi mentoring dan PSDI ya, yang menjembatani para pementor dan menti itu lebih dekat lagi. Dan apalagi ya harapannya, ya semoga
semakin banyak gitu yang ikut di mentoring ini gitu, ikut berkontribusi, baik berkontribusi maupun mengikuti kegiatan mentoring ini, karena memang goals kita ingin mentoring ini menjadi kegiatan yang mereka tuh jadi terus ingin terus mengikutinya gitu, jadi prioritas mereka gitu. Karena kalau di LDM itu kan itu tuh salah satu jadi kegiatan kaderisasi tindak lanjut yang benar-benar bikin para anggota tuh betah gitu dan bisa terus bareng-bareng, terus lagi berjenjang lagi di ATM-nya. Dan untuk divisi mentoring selanjutnya harapannya semoga bisa lebih terukur, sistematis dan lebih kreatif lagi dan inovasi lagi dalam membuat kegiatan-kegiatan mentoring. Dan untuk komentarnya juga gitu ya, jangan lupa. Terus Terima kasih banyak ya Teh. Cukup menambah wawasan juga ya, terutama bagaimana membekal para komentar. Terima kasih banyak ya Teh sudah meluangkan waktunya. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safarah. Di sini tujuan dari saya di sini ya Teh untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait mentoring LDM. Tentunya sebagai mentor ya, salah satu komentar di LDM ini gitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan gitu yang ingin saya tanyakan gitu ya Teh. Mungkin langsung saja ya Teh, mau cerita. Untuk yang pertama, cerita awal gitu ya terpilihnya mentor itu seperti Jadi terpilih awalnya adalah diajari sama Teh Ari. Enggak sih, bukan diajari sih, lebih tepatnya kayak karena aku juga udah mentoring gitu ya dari SMP gitu. Jadi kayak kita satu background gitu sama Teh Ari. Terus beliau bilang kayaknya mau bisa nih jadi mentor, soalnya aku juga sering protes terkait mentoring PSDI di LDM. Jadi karena aku sering protes, tadi ngerasa kayak iya kita juga salah satu kesulitan kita ada tantangan kita masih susah nyari mentor gitu. Terus kayak udah kayaknya mau bisa nih jadi mentor, bisa lah aku jadi mentor sekarang. selanjutnya Teh, apa motivasi Teh gitu menerima tawaran menjadi mentor itu?
Motivasi sebenarnya aku ngerasa nggak nerima ya awalnya kayak teh enggak, aku belum merasa cukup gitu, pertama dari segi ilmu, terus juga aku merasakan kalau kita nyampein minimal kita harus juga melakukan ya, aku tuh merasa aku belum siap untuk itu gitu. Jadi takutnya soalnya kayak keburu maketan dong, aku menyampaikan tapi aku nggak melakukan gitu. Jadi ya kayak, tapi tetap kayak dipilih, bisa aku percaya kok mau bisa gitu ya udahlah dipilih dan aku berusaha untuk, berarti kalau misalkan aku ngomong setidaknya apa yang aku omong itu aku harus ngelakuin dulu gitu. Akhirnya menerima ya. Iya, saya menerima. Terus juga bagaimana cara teknologi untuk membonding anak-anaknya gitu supaya hubungan kekeluargaannya semakin erat gitu ya, semakin kompak gitu. Gimana nih tips dari teknologi? Kalau tips dari aku sebenarnya ramein grup WhatsApp gitu. Tapi kalau misal ada kesempatan untuk teman-teman bisa offline, sebenarnya bagusnya ngebonding itu harusnya datang offline gitu, nggak cuma online doang, karena bakal beda rasanya antara offline dan online. Cuman untuk saat ini aku belum sama sekali pernah mengadakan pertemuan offline gitu, karena ada satu dan lain hal ya, misalkan kayak jadwalnya apa dari temen-temennya gak bisa gitu ya, banyak perhalangan gitu. Itu sih yang sebenarnya bikin kenapa belum offline gitu, entah misalkan ada UTS kemarin atau misalkan ada, pokoknya susahnya itu sih jadi ngatur waktunya gitu. Tapi sejauh ini paling ya ngeramein grup sih cara ngebondingnya. Oke, oke, oke. Terus juga tantangan terbesar teh selama mentoring ini apa? Tantangan terbesar selama mentoring adalah konsistensi dalam ya saat mentoring itu. Jadi misalkan harusnya kan satu minggu satu kali pertemuan. Nah, pada pada apa ya? Pada kenyataannya ternyata nggak segampang itu gitu. Ya mungkin apa ya, nggak bisa dipungkiri kita pun para komentor gitu ya, itu emang apa ya, waktu sih kadang waktu gitu, kayak kita belum, kalau di aku pribadi belum ada jadwal yang paten, meskipun aku udah ngasih tau kayak tolong ya di apa, kan aku udah bikinin struktur gitu ya, kayak ketuanya siapa, minimal ada ketua sama sekretaris gitu. Jadi kayak tolong dibikinin jadwal yang paten, tapi kayak dari teman-teman tuh belum bisa paten itu, jadi ya belum bisa konsisten. Itu aja sih sebenarnya. Kalau sama kedua adalah materi, karena aku ngerasa temen-temen udah makin gede harusnya, dan aku ngerasa mentoring adalah waktu dimana mereka untuk menyerap ilmu dan waktu untuk charger iman. Jadi kayak aku berusaha untuk memberikan wawasan baru, sedangkan aku pribadi kadang cara aku dapat wawasan baru ya aku harus dengerin kayak kajian dulu atau kayak podcast yang dulu,
itu buat nyalurin ke mereka. Ini juga kalau penyesuaian jadwal sama itu juga apa itu menjadi hambatan. Iya, jadi dua hal tadi sih, kait materi sama waktu. Terus juga teh bagaimana gitu penyampaian materinya tadi mungkin kayak dari teteh persiapan dulu materi makanya apa itu efektif gitu ketika menyampaikan kepada media atau mungkin ada cara lain teteh mempersiapkan materi seperti Jadi biasanya tuh aku ngeliat dulu modul. Jadi kita setiap pemeta punya modul. Enggak setiap mentor. Jadi ada modul buat mentor-mentor satu nih. Ya aku bisa ngeliat dulu jadwal apa modulnya gitu. Aku tuh ikut modul cuman awal doang kayaknya awal. Kenapa aku akhirnya tidak memakai modul? Karena aku ngerasa itu modul adalah materi-materi sangat basic, kayak teman-teman udah dapat nih, bukan cuman skip kuliah gitu, bahkan mungkin SMA udah dapat materi ini, dan aku ngerasa gak ada upgrade dong untuk ini mentornya gitu. Apalagi untuk misalkan menti kita yang cara ikut kajian, jadi harapannya ya bisa maksimalkan ketika waktu mentoring gitu. Jadi ya udah berusaha untuk ya, jadinya aku ngerasa kayak ibaratnya kayak gelas, jadi aku harus coba cari dulu isinya, nanti baru aku bagi-bagiin ke yang lain. terus juga teh tadi mungkin ya persiapannya tadi ya dengan juga apa ya namanya mencari-cari materi juga kan ya bagaimana yang sesuai untuk disampaikan kepada mentornya begitu ya. Nah strategi dalam mengajak menti mungkin kan ada beberapa menti yang kurang aktif atau apa. Nah kalau dari teteh sendiri untuk mengajak menti untuk ikut mentoring seperti apa? Aku pribadi ngerasa sebenarnya menti aku anak yang termasuk aktif sih. Nggak ada yang bener-bener nggak aktif. Jadi paling ada seminggu itu ada yang misalkan dia nggak bisa, itu cuma satu dua. Tapi overall mereka bisa gitu. Kalaupun nggak bisa, cuma bukan itu doang. Yang selanjutnya mereka bisa biasanya. Jadi strateginya apa? Biasanya sih di awal aku di awal nyampein tujuan mentoring ini tuh untuk apa gitu. Jadi harapannya bisa apa ya, emang menurut aku mentoring itu waktu dimana kita charger ya, charger iman. Itu sih bikin aku kayak kalau temen-temen nggak ada charger yang kayak gini, baterai aja perlu loh kalau misal habis, lagi iman kita. Terus apa ya, biasanya memilih pemimpin di ketua. Jadi itu salah satu bentuk apa ya, aku biar gak mau merasa berat sendiri gitu ya, jadi harus memanfaatkan sumber daya. Terus ya udah sih, aku selalu bilang kayak tolong sebelum mentoring itu dicek gitu, kayak
aja yang bisa hadir nggak bisa hadir, terus alasannya kenapa nggak bisa hadir gitu ya, itu sih. Terus dampak apa gitu yang kalian lihat setelah terlaksananya mentoring ini gitu dari mentinya sendiri ya, yang kalian lihat itu dampaknya kira-kira? Sebenarnya aku nggak bisa melihat dampaknya sih secara langsung ya, karena ya jujur ini kita belum pernah ketemu offline tadi, terus juga apa ya, aku belum pernah kenal sama sekali sebelumnya, jadi ya aku belum merasa bisa ada dampak. Cuman biasanya aku suka tanya, benar kayak kita berujak dulu sebelum mentoring. Nah, itu sih dilihat dari sananya. Jadi ketika emang mereka merasa uhwahnya, unsur rohanianya mereka bagus, berarti ya semoga emang mentoring ini bisa menjadi salah satu dari yang mereka sebutkan tadi. Tadi sempat dibahas juga rujak ya, itu tuh apa tadi? Rujak itu R-nya itu rohania, ruhia. Jadi kayak ruhianya gimana, iman apa, kayak misalnya ibadahnya lagi naik turun gitu, misalkan lagi naik atau lagi turun. Uhuanya gimana nih sama temen, lagi masalah enggak, atau bisa sama orang tua, sama adik, pokoknya yang berhubungan sama uhuah. J-nya itu jasa dia, jadi kayak sakit enggak, fisiknya baik apa enggak, olahraga atau enggak. Kalau misalnya olahraga, kira-kira ya tadi sih sehat apa enggak, sakit atau sehat gitu. Bisa dia hanya akademik, jadi gimana nih akademiknya, lagi banyak tugas enggak, atau lagi UTS, atau lagi apa nih gitu teman-teman. Terakhir kaknya itu keuangannya lagi gimana, finansialnya, biasanya akhir bulan lagi kantong kering gitu ya. Terus ya udah sih, kita cuma ngecek kondisinya aja. Tapi itu sebagai bentuk evaluasi berarti ya untuk menti, sehingga kita juga tahu kabar menti saat itu gitu ya. Kondisinya kayak gimana mimpinya. Untuk topik sendiri, topik apa yang sering didiskusikan pada anak-anak? Sebenarnya gak ada topik yang selalu pasti ya, karena aku ngerasa topik kita selalu berubah-ubah gitu. Kayak yang pertama itu terkait gimana kita itu struggle kayak dalam perkuliahan, jadi kayak belajar struggle itu kayak gimana. Terus yang terakhir itu malah aku membahas terkait pendidikan seksualitas gitu. Terus jadi sebenarnya nggak ada topik yang paten permanen. Jadi menurut di aku sih emang berganti, dan kalau kita lihat modul tuh misalnya pekan ini apa gitu.
Kenapa aku nggak ngeliat modul? Soalnya modulnya tuh kayak bener-bener yang kayak pengenalan iman gini-gini, jadi aku harus cari materi yang sesuai gitu. Eh, mungkin tadi kan sempat dilihat dari mentinya alhamdulillah aktif-aktif muridnya kayak gitu. Terus juga apakah ada kegiatan tambahan gitu teh untuk mendukung program mentoring ini? Kayak misalkan mungkin selain dari mentoring terus katanya bikin perkumpulan lagi kegiatan lain gitu apakah ada? Sebenarnya nggak ada sih secara langsung, nggak ada sih, nggak ada program lain. Paling biasanya aku tuh menyarankan untuk baca buku sih, paling kayak sharing buku yang mereka baca. Cuman kalau untuk program nggak ada sih. Selanjutnya selanjutnya ada harapan apa sih teh dari teteh untuk para menti yang mengikuti kegiatan mentoring ini? Ya harapannya mah aku ngerasa bahwa pertama mereka akan rindu ketika mereka nggak mentoring. Jadi ngebawa suasana bahwa mentoring itu apa ya? Ya menyenangkan, bener ya, kayak aku tadi bilang, momen dimana kita tuh mau charger rupiah. Jadi justru itu adalah yang mereka tunggu-tunggu. Jadi harapannya mereka sadar bahwa mereka tuh butuh. Jadi mereka akan mencari ketika nggak ada. Kedua, bisa saling kenal sih. Jadi bondingnya mereka itu ketika misalkan ada temennya yang sakit, temennya yang lagi susah, mereka bisa saling bantu. Jadi emang terbangun ukhuwah yang baik gitu di dalam kelompok mentoring itu tadi. Itu sih paling dua. Mungkin terakhir teh untuk program mentoring di LDM ini kan dinaungi oleh divisi mentoring dan juga bidang PSDI ya. Nah, mungkin ada nggak sih kritik atau saran untuk bidang PSDI sendiri atau mungkin divisi mentoringnya atau mungkin langsung ke bidang PSDI? Nah sebenarnya aku dulu kritik sih, ya maksudnya pada akhirnya tadi diceritain di awal gitu ya, kenapa kok aku sampai kepilih, karena aku yang paling sering kritik sih, sebenarnya lebih ngeritik ke iya kok nggak jalan gitu. Dan ini sih tingkatan. Jadi misalkan kayak kita nih yang kan ada jenjangnya tuh, jenjang apa sih, muda, madya, sama utama itu. Terus yang pertama itu, yang kedua adalah modul materi, jadi harus disesuaikan. Jadi harapannya itu emang mereka bisa upgrade. Terus sih, dan pementor harus, menurut aku harus banget belajar sebelum mereka mentoring, karena ya, ibarat cangkir yang kosong, kalau kita ngomong kan nggak ada isinya, misalkan nggak nyiapin gitu sih. Jadi ya
dua hal tadi ya. Ya mungkin segitu aja ya teh dari pertanyaan yang saya ajukan gitu. Terima kasih banyak untuk peluangan waktunya gitu ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teh, perkenalkan nama aku Nurul Uswatun Hasanah. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin aku ajukan ya, terutama mengenai perihal mentoring LDM gitu ya. Sebelumnya betul kan ya Teteh mengikuti mentoring di LDM ini? Betul Teh. Oke, kita langsung mulai saja ya Teh ya. Untuk yang pertama nih Teh, kalau boleh tahu apa sih alasan Teteh ikut mentoring LDM ini Teh? Mentoring kita butuh dilurusin gitu ya, kan kadang dunia perkuliahan tuh lingkungannya ya begitulah, tahu lah. Jadi kadang ada yang kita tuh butuh dibenerin, dilurusin gitu. Jadi aku nyari lingkungan yang bisa nonton aku, yang bisa nonton aku gitu. Nah, lewat mentoring itu dibimbing gitu. Oke, terima kasih Teh. Berarti menurut Teteh nih, berarti mentoring ini penting ya Teh? Penting atau enggak sih Teh? Menurut aku sendiri penting Teh. Penting ya, oke. Nah, manfaat apa sih Teh yang dirasakan Teteh selama ikut mentoring LDM Teh? Manfaatnya aku punya teman-teman yang itu ya, yang bisa ngingetin aku sama Allah lagi, terus track ibadahnya juga, terus kalau aku salah mentoring aku ngingetin gitu, terus nambah ilmu lagi, walaupun ada yang kita udah tahu. Nah itu kan berarti reminder buat kita. Terus kalau misalkan ada ilmu agama yang belum kita tahu, itu berarti upgrade ilmu agama kita. Oke. Nah, berarti mentoring ini apakah bisa menumbuhkan motivasi gitu buat Teh Aimah sendiri atau tidak? Ya, kita kalau aku motivasi untuk ibadah. Oke. Kalau
sendiri gitu ya, apakah nyaman dengan mentor teteh sekarang gitu ya? Merasa nyaman tidak dengan kelompok yang teteh sekarang miliki gitu? Kalau nyaman teh nyaman banget. Soalnya itu tuh temen-temen deket aku juga satu bidang, satu divisi. Oke. Nyaman ya teh ya. Terus juga teh dalam mentoring ini kan pasti mentornya menyampaikan materi gitu ya. Nah, metode apa sih yang teteh suka ketika mentornya menyampaikan materi gitu? Metodenya seperti apa? Oh, hmm, metodenya mungkin kalau interaktif gitu ya, nanyain mungkin setelah pematerian, terus habis itu nanyain interaktif ke kita, misalkan kita punya pengalaman apa yang mungkin menghubungkan sama si materi tersebut, atau enggak nanya mungkin pernah gini enggak, terus gimana ya solusinya gitu, jadi kan bisa lebih aktif di situ. Oke. Nah, selanjutnya teh Apa cuy? Oke, selanjutnya teh kan di sini mungkin kira-kira topik apa aja sih teh yang biasanya dibahas selama mentoring LDM ini? Terus juga kira-kira topik apa yang ingin teteh dapatkan gitu dari mentor? Waktu itu baru pertama kali. Oh iya, bagaimana teh? Sangat awal-awal tuh perkenalan, terus kesini mungkin kayak tauhid gitu-gitu, terus kesini-sini aku nggak mentoring lagi. Oh, oke. Tapi kalau misalkan nih bisa request topiknya mau apa, kira-kira Teh Aima mau request tentang apa nih materinya? Mungkin yang bisa relate gitu ya sama, sebenarnya jangan berat-berat dulu kayak tauhid itu kan mungkin menurut aku berat, tapi yang ringan-ringan dulu, misalkan gitu, penting terus pentingnya berharap sama Allah gitu. Terus misalkan gimana ya, yang ringan dulu aja gitu teh. Oke. Nah, berarti Teh mungkin beberapa banyak hambatan gitu ya sebenarnya di dalam keberjalanan mentoring ini. Nah, kira-kira hambatan apa Teh selama Teteh ikut mentoring ini, apa aja gitu hambatannya? Hambatannya dari aku kadang akunya kurang tepat nih, misalkan tetehnya bisanya hari Minggu atau hari Sabtu malam gitu, akunya nggak bisa. Terus ya dari masing-masing, kadang aku yang nggak bisa, kadang tetehnya nggak bisa gitu.
Oke, nah kalau untuk Waktu sih teh sejauh ini solusinya, apakah ada solusi teh, misalkan eh, offline, misalkan jadi online pertemuannya atau gimana? Kalau emang sekiranya tadi ya dalam perencanaan waktunya kurang pas misalkan gitu, biasanya kayak gimana gitu? Apakah jadi lewat Google Meet atau gimana teh? kalau misalkan pena offline kan nih akhirnya kita online. Nah misalkan online juga pada nggak bisa, akhirnya kita polling di grup bisanya kapan gitu, kebanyakan bisanya kapan. Itu sih solusinya baru kayak gitu teh. Oke, siap, siap. Nah, selanjutnya teh harapan apa gitu ya, yang harapan dari teteh untuk mentoring ini seperti apa teh? Harapannya mungkin itu ya materinya, sebenarnya materinya tuh kebanyakan dari si pementor gitu, nyari sendiri. Jadi eh, iya, jadi semoga materinya tuh lebih struktur, terus lebih ringan, gak terlalu berat gitu, nggak kayak materi perkuliahan. Materinya ringan-ringan aja. Terus iya tuh waktu sama apa lagi ya. Udah sih teh. Oke, berarti terutama itu tadi ya penyesuaian waktu ya teh, menjadi hambatan juga ya teh untuk mentoring ini. Oke teteh, mungkin itu aja yang mau aku tanyakan gitu ya. Terima kasih teh sebelumnya sudah meluangkan waktu dalam wawancara ini. Terima kasih banyak teh. Assalamualaikum. Salam.